Yuk. Enggak lah. Oke, selamat Oke. siang teman-teman. Kita hari ini bersama Jafar, ya kan? Bapak Jafar, apa kabar Mas Jafar? Baik, baik Mas Rian. Nih, yang beda ya, ganteng pisan tuh anjir. Apa? Enggak lah. Ini posisinya lagi bukan di suatu tempat yang harus santai. Iya, dah. Oke, oke. Jadi hari ini di Dana Web3 kita kedatangan tamu spesial. Ada Jafar yang mungkin aktif juga, karir di Web3, punya community juga. Mungkin nanti bakal banyak penjelasan detail. Tapi sebelum kita lanjut nih, Far. Jadi kalau di konten ini kita ada password ya sebelum kita memulai Apa tuh acaranya. passwordnya? Jadi maksudnya adalah ketika gue bilang di Dana Web3, lo harus bilang Dear Diary gitu ya. Oke, siap. Gaskan, Pak. Jadi anak Web3 Deal. Deal apa sih tadi? diary, Dear Diary, Dear Diary. Deal diary. Ulang, 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 ulang. Kalau Ulang dong, ulang dong. kalau ya, dari anak Web3, Dear diary. ais, Let's kelar, go. kelar, 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 kita kasih, ada gue sih ada sound-soundan lupa gak. Satu tut 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 gitu Ah dong. ya, Meskipun tepuk dikit. tangan. Ini acara kebanyakan gimmick anjir. Oke, oke. Mungkin sebelum kita kita lanjut lebih jauh, mungkin boleh kenal kali Farah kayak sejauh ini lu di Mm-mm. Web3 tuh sibuk apa sekarang sih kalau di Web3 gitu? Oke, oke. Oke, ya saat ini sih di Web3 sendiri ya gue lagi nge-build community dan sampai sekarang masih berdiri yang namanya Blockplay atau biasanya kalau misalnya teman-teman bisa cek di blockplay.id kita udah ada websitenya. Basically memang jujur gue sebenarnya bikin komunitas atas dasar keresahan, ya, asik. Mungkin kayak teman-teman dari komunitas lain ya. Cuman keresahannya agak beda. Gue sama partner gue bikin Blockplay ini biar orang mau cari data, apapun itu instrumennya, bisa dapetin dengan mudah, kayak gitu. Sih, menarik, menarik. Nah, oh ya gue juga baru sekarang gue intip tadi nih Blockplay, gue baru udah ada website, ada Udah ada, proof Pak. ini cuy, ada apa nih, proof of profit, kelas banget anjir. Ada proof of profit anjay, Nah, kelas itu banget. track record aja, track record. Bener, ini sangat menggoda nih kan kayak gitu kan, langsungnya ke blockplay.id gitu kan. Ini banyak Siap. cuanan nih, banyak cuanan nih. Nah, Ya, amin, amin. nah, tadi kalau ngomongin tadi kayak lu juga nge-build Blockplay gitu kan. Tapi gue selalu penasaran dengan entry point orang-orang masuk Web3 karena kalau ngomongin Ya, Web3, kripto, perskenan Web3 ini kan ini industri baru gitu kan. Even mungkin kita juga yang udah lama di sini ketemu orang juga masih banyak yang nggak tahu itu kripto dan sebagainya gitu kan. ya. Nah, kalau boleh cerita nih Far, kayak awal banget lu masuk ke kripto tuh kayak gimana sih ceritanya? Apakah Oke. memang lu udah paham terus baru ya lu aktif di karir sini, atau kayak lu yang tipikal kecemplung tuh dia masuk ke perusahaan kripto gitu? Awalnya Ya, gimana, Far? ya. Awalnya jujur, kalau ngomongin awal banget ya, gue basicnya orang hospitality industry, Pak. Oh, asli, Gue orang asli, gue orang hotel, Pak. asli. Wah, Asli, jauh gue nih. orang hotel, gue orang dapur yang masak, gue orang pastry yang bikin-bikin roti-rotian. Oh, tapi emang sorry, emang background lu sempat sempat kuliah atau emang mendalami pastry hospitality atau? Ya, gue memang apa lulusan dari perhotelan, terus Oh, gue nyoba karir yang relate biasanya kan kelar lulus kuliah nggak relate. Nah, gue nyari yang iya. relate nih, set Ah, masuk lah perhotelan. Kurang lebih ya gue berkecimpung di 4 tahunan, 5 tahunan lah. Sisanya gue pindah di hospitality service, lebih ke sistemnya. Kayak hmm, misalnya kalau gue nyebut brand nggak apa ya, kayak Bread Story, jauh. adalah somethingnya Ya, ya. kayak gitu. Gue bikin bikin sistem gitu sama bos gue. Ya kurang lebih 9 tahun lah gue di Mas, hospitality industry kayak gitu. Terus nah pas lagi gue nge-build si apa sistem hospitality industry itu, gue sebenarnya udah tahu tuh. Misalnya kayak, wih lagi rame nih, maaf ya, yang waktu mas. itu pernah bermasalah Binomo. Oh, Ah,
trading nih gitu segala macam. Terus temen gue ngasih tahu lagi, oh ada nih Bitcoin. Udah, gue di situ nggak aware bro. Nah itu penyesalan gue terbesar sih. Jadi kayak sebenarnya sih bukan penyesalan, lebih ke minim informasi, minim literasi kayak gitu. Nah, singkat cerita, gue kayak switch kayaknya nih. Ya udah, gue masuk ke digital marketing, perusahaan-perusahaan digital marketing. Cuman memang as a freelance ya waktu itu gue ya. Jadi gue ngegarap ya beberapa dari agensi beberapa teman gue segala macem. Terus udah pas gue lihat LinkedIn kayak wah kayaknya udah mulai rame nih 2016 17 apa namanya terkait perkriptoan. Lanjut gue kayak udah mulai dalemin 2018 tuh. 18 gue udah kayak nyari-nyari tahu tapi kayak susah ya, mau belajar bayar anjir, bayar lagi gue mau belajar dong, mau tahu dong bayar anjir gitu kan. Itu tuh paling gak enak tuh. Udah di situ gue kerja lagi di fintech, gue nggak sebutin brandnya. Terus udah gitu ada nih di LinkedIn Indodax hiring. Disitulah Kayak ya. wah di sini kayak ini gue bisa belajar gratis nih. Terus ditambah lagi, terus ditambah lagi posisinya pas nih karena kan gue hospitality industry itu kan gak cuma hotel ya. Dia ada travel, ada business event atau MICE biasanya dikenal. Benar-benar. Gitu MICE industry. Nah, di situ oke lah gue coba apply ya kurun waktu hampir sebulan setengah lah gue nunggu masuk nih. Prosesnya cepet banget Pak, gue kayak nggak expect dan itu juga gue ngemail bukan ngeklik apply LinkedIn Pak. Gue Email nge-email manual gitu. manual. Oh iya. Parah gue email sumpah gue juga gak expect paling dibaca nih masuk ke spam atau apalah. Gue pikir gak masuk, wah emang apa Tuhan baik ya emang ya. Gue pengen belajar kasih jalannya Pak. Udah Sih. tuh masuklah di Indodax. Nah, pas gue di bagian event community. Nah, gue awal nggak tahu event community ngapain nih. Kerjaan event kali ya. Terus kayak gue belajarnya di mana ya, mungkin ada kali yang bisa ngajarin. Udah tuh masuklah gue ke Indodax. Kecemplung lah di situ gue. Di situ ya belajar dulu kayak ritme kerjanya gimana. Oh, dulu kan di internal tuh ada yang analisa ikut-ikutan segala macem. Ya akhirnya sampai sekarang. Sampai ya gue ketemu ya beberapa komunitas tuh baru tuh. Oh kebuka nih komunitas-komunitas kayak gitu. Asik. Berarti waktu pertama lu masuk Indodax emang nol banget, Far. Berarti emang lu masuk buat belajar atau lu udah sempat Oh, belajar teknikal atau gimana? jujur gue belajar teknikal masih so-so ya, maksudnya nggak terlalu mendalami banget untuk belajar teknikal sebelum masukin Indodax karena ya otodidak itu Pak, ya maksudnya kayak belajar dari YouTube, mungkin kan kayak teknikal itu kan mungkin bisa relate kayak waktu itu kan forex atau kan belajar saham, itu kan ada nih cara ya maksudnya orang-orang ngajar ya udah ngajar gitu doang, gue nyoba-nyoba, wah ada nih kayak teknik cara-caranya buat ngebaca candle arah tren apa segala macam kayak gitu-gitu. Gitu, Asik. baru udah kayak wah gue harus yang kayak kripto nih apa menarik nih gue bilang gitu kan karena gue kan sebelum gue nge-apply pasti gue nyari-nyari tahu dulu kan ini perusahaannya tahun berapa, bidang apa, terus fokusnya kemana kayak gitu. Asik. Itu 2000 berapa jar lu masuk Indodax 2022 lebih awal lagi malah. Gue 2022 akhir, iya kalau salah 2022 akhir kalau nggak salah deh. Iya sekitar segitu. Kuartal 3 menuju ke 4 gue masuk ke Indodax. Oke. Nah, eh selama ini berarti kayak per hari ini lah, lu berarti juga tipikal karena kalau gue lihat nih orang-orang itu kan ada dua, ada yang memang ya udah gue aktif di community aja atau gue carrier aja, ada yang memang dia juga ngulik gitu kan, let's say trading Ya. juga atau dia garap airdrop. Nah lu nih seharian juga ngulik web3 nggak, ada bagian mana biasanya, apa kalau trading atau lu nge-degen misalnya gitu kan, kerjaan lu buka trojan gitu kan, atau lu lebih ke garap airdrop gitu kan, atau kemana biasa lu hari-hari dia? Hari-hari ya kalau misalnya untuk ngegarap Web3 sendiri, jujur memang gue lagi nge-build something trading AI yang pakai ya gue nggak bisa bilangin algoritma tapi ya banyak kan masih pure AI. Adalah itu gue lagi lagi bikin something lah sama temen gue. Terus
sekarang ya gue ya trading daily, weekly ya masih gue lakuin ya memang di beberapa exchange lokal maupun yang apa internasional gue pakai exchange-nya. Terus ya kalau ngedegen pernah sih. Ya sampai saat ini sih gue masih nge-hold nih gara-gara nyangkut. Masih ya? Nyangkut. Nyangkut Pak ini malah gitu Pak. Tapi ya gue sekali dua kali lah ngerasain profit taking tapi nggak gede-gede banget nggak kayak orang-orang sampai ribuan persen, ratusan persen ya paling gue ngambil 90%, 100% udah lo tarik kayak gitu gitulah. Ya so far lebih banyak ke trading sih. Trading dan invest. Tapi ya masih banyakkan invest sih dibanding trading. Lebih risk Pak. Oke. Iya. Oh gitu. Oh, nah menarik. Berarti lu walau udah lama juga lu menyadari bahwasannya ini tuh industri yang lebih beresiko Jara berarti Jara. Pak asli ini menurut gue ya. Mungkin orang lain mungkin menurut orang lain namanya belajar dengan mengeluarkan budget segitu kecil itu mah. Tapi kan nominal Iya. kan ya dinamis ya tergantung Iya orang. benar. Gue habis Pak hampir $1.000 buat belajar doang. Oh iya. Habis gue sih. Belajar Tapi ini berarti dalam artian belajar trade dan rugi gitu kan berarti. iya, iya, gue nge-trade rugi, gue nge-trade untung misalnya 50%, rugi 100%. Ayo gimana tuh? Berarti Iya. kan minusnya 50% kan? Kayak Benar, gitu. benar, benar. Wah itu gue ngalamin itu dan itu gue terjadi ya sebelum gue masuk Indodax, walaupun ada yang ngajarin tapi kan namanya tangan nakal ya. Ya, Ini tangan pengen nge-trade sendiri, jempolnya waduh emang bisa kali harus gue. dilem ya. Harus Mencet-mencet sendiri lah disekolahin tuh sebenarnya. jadi. Gitu gue ya lumayan lah tapi ya alhamdulillahnya gue udah balik modal plus profit lah jadi gue lebih ya setelah gue hilang segitu terus akhirnya gue return plus profit ya gue lebih ngatur ininya sih lebih ngatur money manajemennya psikologi gue juga gue mainin psikologi gue kayak gitu-gitu sih. Oke, oke. Oke, nah, mungkin gue juga mau ngebahas dikit tentang berarti kan sekarang posisi lu, kerja dan juga lu nge-build Blockplay ini berarti kan ya, Ya, Jar ya? Nah, ya, ya. dan Blockplay ini gue liat lagi kenceng-kencengnya, lagi gacor-gacornya ya kan. Gue Enggak pak kita mah itu aja ngikutin arus aja pak gitu pak. aduh, 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 aduh. Nah, jadi gue pengen tahu aja sih kayak untuk lu yang lu ada karir dan juga lu nge-build rasa hustle atau mungkin ya someday bisa jadi gede juga gitu kan, harusnya gitu kan Blockplay bisa besar gitu besar harapan tapi gue pengen tahu juga sih kayak apa sih impian lu buat si Blockplay ini kayak apa yang lu kejar untuk Blockplay sampai lu rela ya sambil kerja gue sambil bikin Blockplay deh apa yang lu kejar buat Blockplay mimpi terbesarnya apa? Inkubator besarnya gue nge-create Blockplay gue ke-trigger dulu buat belajar tuh susah, itu pertama. Buat belajar Oke. tentang instrumen investasi, karena kan Blockplay sendiri kan nggak cuma kripto ya. Blockplay sendiri Oke. ada forex, ada stok US, terus ada kripto itu sendiri. Stok Malah Indo ada enggak stok Indo? komoditi. Apa? Stok Indo enggak stok Indo? Stok Indo juga kan tadi Oh, stok US, ya ada lah stok Indo. Main-main ada. saham Dana Saham kayak gorengan gitu-gitu enggak? lah. Enggak lah. Oh, Itu nanti dibalik aja, Pak. Di belakang, di iya. belakang. Kayak gitu. Jadi, ya maksudnya, ya pastilah. Gue ngebikin ini kan atas dasar gue kayak buat belajar. Saya belajar apapun ya. Tapi ini kan karena terkait dengan dunia investasi. Ya, gue mikir waktu itu gue susah terus berbayar. Maksudnya kayak berbayar dalam tanda kutip. Baru mau mulai masuk aja. Belum tahu circle-nya gimana. Belum tahu lingkungannya gimana udah disuruh bayar itu loh. Jadi Iya, sebenarnya sih nggak benar-benar. salah ya. Sebenarnya nggak salah kelas berbayar itu. Cuman buat orang yang awam tuh atau enggak ya dia dapetin kenyamanan dulu di tempat sebuah circle yang dia pilih atau kompetisi yang dia pilih baru tuh dia kan ada loyalitas setelah Ya. itu kan. Itu tuh yang gue bikin dari Blockplay biar orang nyaman buat belajar tentang dunia investasi. Setelah itu dari ya sebenarnya Blockplay bisa ngegarap apapun ya. Saat ini pun juga gue nge-manage beberapa event organizer maupun itu kecil ataupun besar. Jadi nggak harus apa acara apapun yang gue handle terkait tentang keuangan atau enggak. Jadi ya gue ada beberapa klien juga buat nge-build itu karena basicnya kan memang gue hospitality industry belajar itu mengulik itu jadi
gue ngebikin orang buat kayak ya lu kalau mau bikin something suatu yang memang yang buat nge-branding company lu, nge-branding apapun itu, ya lu ada wadah di sini buat brainstorm dalam tanda kutip. Ya pasti, oh berarti price-nya gimana nih? Pasti ya lu ada servisnya. Kita nggak usah ngomongin price dulu. Gue selalu Asik. bilang gitu. Untuk bisa munculin portofolio, lu bisa tahu kinerja gue gimana. Setelah itu baru ntar lu tinggal bisa nilai. Gue selalu gitu, Pak. Karena gue menilai diri gue sendiri itu nggak fair. Lebih baik gue dinilai orang, gimana kinerja gue, gimana cara main kerja gue, nanti orang akan nilai impact-nya seperti apa. Yang pasti impact-nya positif ya, buat ke orang tersebut, kayak gitu sih. Ya sampai sekarang ya gue pelan-pelan. Awalnya cuma sebenarnya awalnya kan cuma terkait tongkrongan, ngumpul-ngumpul sama teman-teman terus ikut terus dari beberapa beberapa komunitas Web3 itu yang kita sering mungkin kayak ih orang ini lagi kayak gitu. Kalau misalnya kita ngumpul gitu. Nah, jadi apa namanya? Akhirnya kita coba bikin satu circle yang memang seneng ngebahas makro data, makro global. Makanya sama partner gue juga bikin kayak gitu biar mereka tuh ada ngerasa duduk di sini tuh kayak ada oh unique selling point-nya gitu ya. Dia nggak cuma ngejual sinyal, tapi ya dia ngejual edukasi plus berita yang memang memicu Ya, plus mendukung kenapa market ataupun kita mau invest ini kenapanya kayak gitu sih. asik. Menarik, Kurang menarik. lebih Nice, gitu, nice. Pak. Tapi terus sih ceritanya karena ya benar tadi ketika kayak ibaratnya lu nge-build blockchain dari background study juga gitu kan. Ketika lo Hmm. waktu itu mungkin sulit mau belajar bayar semua, udah Ya. gitu udah belajar rugi lagi kan pasti orang maksudnya karena ya siapa gue Iya, iya, yakin iya. nggak ada orang di dunia ini yang baru terjun langsung untung kayak ya ada mungkin Iya, 1% lah tapi dari background story itu lo akhirnya udah bikin play yang tujuannya untuk itu mungkin bikin community tempat orang belajar ya kan orang iya, join pun ya ke play ke grup sebagainya nggak ada berbayar kan fully iya, gratis kan iya. Ya even kalian event juga mungkin gratis semua kan. bisa lihat juga di website nggak ada yang namanya klik bayar. Oh ini ada price ya. Oh sangat tidak ada. Tiba-tiba login klik pembayaran transfer atau QRIS gitu nggak ada kan ya. Nggak ada, Pak, nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Gitu. Nah, oke. Nah, lu kan juga deket banget dengan komunitas kita lah kayak kita udah bilang kan mungkin sekarang kita kalau di Jakarta apalagi mungkin kayak lu lagi gitu kan orang ini lagi gitu kan dan lu cukup gue cukup dekat dengan community tahu banyak orang dan sebagainya gitu kan tapi di Web3 ini ya kalau kita kan salah satu Web3 Indo lah ya mungkin salah satu minusnya adalah menurut gue sekarang banyak drama kan ya banyak drama nih Ya, drama oke. gak jelas lah entah di X entah dimanapun gitu kan nah gue pengen Betul tanya kayak sekali. POV lu yang lu deket dengan community grassroots gitu kan lu pernah ada momen capek nggak sih dengan drama yang terjadi di perindustrian Web3 ini? Sebenarnya nggak bisa dibilang capek sih, Pak. Tapi seru, Pak. Asli, Pak, seru banget. Maksudnya kayak, gue nggak tahu ya. Kan mungkin ya, ini gue nggak bilang siapa dan apa. Ya ini bahasanya, ini namanya drama-drama ini kan bisa diatur. Ada yang Ya. real, ada yang diatur. Oh, ada yang diatur ya? Ada yang Ada diatur. mungkin, Pak. Jadi terkadang jadi kayak kita bahasanya sebagai netizen sendiri kan kayak ya kalau gue pribadi ya udah oh oke tahu nih lagi ada something apa segala macam. Oh ada isu ini. Oh si ini si itu lagi berseteru segala macam lagi clash. Ya pasti ujung-ujungnya akan ya apa ya nemu jalan tengah. Akhirnya jadi baik-baik aja karena gini. Ini sama halnya kayak lu mau drama antar personal ke personal atau enggak komunitas dengan komunitas atau enggak komunitas dengan ceks atau kan ceks dengan personal nih. Atau cek dengan cek sana nggak? Cek dengan cek. Hah? Nggak tahu sih Pak, belum Oh, belum nemu saya Pak. Gitu. Jadi sebenarnya gini, kan kalau ngomong ya, kalau misalnya oh lagi acara besar, lagi di acara Web3 besar apa mau event apa pasti bilangnya apa? Di Indonesia ini orang yang mengetahui Web3, blockchain ataupun kripto masih sedikit. Berarti ya peluang.
Peluangnya adalah kita harus bersatu. Ada lah yang Nice. ngomong gitu. Cuman kan sekarang kenyataannya kan nggak segampang itu kan. Gue mikirnya adalah pandangan gue, kalau terkait hal isu itu kita concern, boleh concern karena buat jaga-jaga buat diri kita juga, buat secure kita juga, sekaligus ya bahasanya nggak ketinggalan berita kalau misalnya kita lagi ngobrol nih sama temen tongkrongan sendiri di Web3 atau enggak apapun yang lagi orang ngobrolin, oh iya gue pernah tahu ini, itu kan jadi sebuah informasi menarik kan. Ya sebenarnya nggak penting tapi itu jadi bahan obrolan yang setidaknya lo harus tahu. Karena kita nggak tahu kan impact-nya seberapa besar isu tersebut gitu kan. Entah itu buat lokal, global ataupun buat kita sendiri gitu kan. Jadi ya apa namanya, nggak usah bahasanya yang mau ikut-ikutan terserah. Saran gue sih ya udah let it flow aja. Dan biasanya pada running the wave, Pak. Biar Betul. naik engagement-nya. Ya, itu Pak yang saya bilang. Ada yang namanya drama bikinan, Pak. Gitu. Itu emang itu cukup sesuatu hal yang menarik di Web3 kayak ada aja gitu kan. Kadang ada yang selesai, kadang ada yang tiba-tiba hilang gitu kan ya. Sering Betul terjadi. sekali. Tiba-tiba biasanya arogan jadi slow Minta food. maaf. Iya. Nggak usah lah ya. Udah, ini lagi di record bahaya. Udah lanjut. Oke. Nah ini menarik. Mungkin gue ada satu last question buat lo nih Jar. Kita udah cukup banyak dapat insight menarik dari lo, perjalanan lo sampai ke Block Play dan sebagainya. Ada satu hal yang pengen gue tanya ke lo. Lo kan udah, biasanya sebelum di Web3 tuh lo di hospitality, terus ada 9 tahun. Ya, kurang lebih 9 tahun lah ya. Oke, Maksud gua untuk kerja di hotel sendiri sekitar 3 tahunan, 3-4 tahun. Setelahnya itu ya gua di event, maksudnya freelance event kayak gitu lah. Oke. Tadi di hospitality event, di marketing juga pernah, terus Ya. ke tetap di event community cuma di Web3 gitu kan. Nah, Yes. pertanyaan gue satu ke lu Jar. Lu pernah kangen gak balik ke Web2? Ada sih, cuman kayak cuman 40%, Pak. Gua mau Oh ya. balik dari 100%. Apa yang membuat lu ingin nggak, gue di Web3 udah bener, ini jalan yang lurus, gue stay sih. Apa yang membuat lu yakin dengan Web3? Yang bikin gue yakin kan ini mungkin gue karena kemakan film kali ya. Film anjir. Serius, gue karena kemakan Serius. film kayaknya. Karena balik lagi ya, Web3 kan pasti akan beririsan dengan teknologi. Apalagi ya walaupun manusia tetap unggul, namanya kecerdasan buatan itu terus makin meningkat ya, semakin apa ya, value semakin tinggi, permintaan semakin tinggi, dan apa yang nge-build-nya juga semakin canggih gitu. Gue cuma khawatir ketika ya kalau misalnya kita diberikan umur panjang sampai 30-40 tahun kemudian kita tidak digunakan, Mbak. Nah, setidaknya di Web3 itu kita nggak harus jadi developer, kita nggak harus jadi teknisi, tapi setidaknya namanya kita berkecimpung, pasti kita belajar sedikit-sedikit kan, Pak, pelan-pelan dari dunia itu. Web2 tuh tetap pasti ada, nggak akan ada matinya Web2 tuh. Cuman pasti dia akan mengadopsi selama berjalannya waktu, gitu. Jadi terus nanti kalau misalnya dinanya Web2 terus berarti nanti bakal hilang, nggak bakal hilang. Tadi gue bilang pasti akan mengadopsi teknologi Web3, pasti nggak akan mengadopsi teknologi yang terus berkembang lah. Entah itu nanti misalnya ada blockchain, nanti ada blockchain 2.2, gue nggak tahu ya 2.0 apalah, kayak gitu-gitu lagi. Maksudnya namanya apa aneh-aneh kan, kita nggak ada yang tahu ya bakal apa gitu terjadi ke depannya gitu. Jadi ya sekarang malah yang konvensional yang mungkin masih manual, ya kita sekarang pun kayak kerja aja udah mulai tergerus kan yang manual-manual. Tiba-tiba buat kita kerja aja deh, tiba-tiba jadi multitasking. Karena apa ya, kita kebantu AI, jadi bisa problem solve kayak gitu sih Pak. Balas email aja pakai A ya kan, karena betul banget. Jadi ya kita jangan sampai tergerus sama teknologi, justru kita mengikuti alurnya teknologi kemana, perkembangannya kemana, kalau bisa ya kita mengadopsi itu. Gitu. Nah, sorry, gue kepo. Tadi berarti film apa yang lo tonton? Apa Black Mirror kah? Atau apa nih?
yang terkenal banget itu? Ah, sebenarnya ya itu salah satu Black Mirror. Terus ada satu lagi, lu tau gak sih yang aduh gua yang iRobot, Red, Red, oh, iRobot oh, yang Will Smith. Robot. Oh, ya, ya, Itu, ya. maksud gua ya ada gue lupa nama filmnya apa, yang model kayak iRobot cuman dia Hmm. dia bener-bener kayak kehidupan lu tuh udah beririsan aja gitu sama robot. Gue lupa tapi nama filmnya. Tapi agak thriller sih emang itu, agak sadis. Cuman ya gitu, jadi kayak gua ngeliatnya ya kayak ya lu hidup malah keadaan ke depannya kalau emang lu nggak bisa adaptasi kayak begini. Terus sama satu, gue lupa. Eh, gue lupa ini kayak film animasi kalau nggak salah. Jadi si kotanya itu di atas, bawahnya itu orang-orang miskin, Mbak. Oh, Bawah-bawahnya tuh kayak penduduk miskin, tapi ternyata ini kota kayak gue nggak tahu itu kota Malayang atau gue lupa itu film apa. Jadi orang-orang kaya, nggak usah orang kaya deh, orang-orang berada atau orang-orang cukup yang memang dia punya knowledge oke, akhirnya bisa kerja di kota. Itu tuh dia bisa dapat kehidupan layak. Nah, ini gue dalam arti begini, gue bukan mengesampingkan orang miskin itu tidak ada potensi, enggak. ya. Tapi mereka-mereka ini yang mungkin tidak dapat kesempatan, tapi kalau memang ada kemauan pasti bakal dapatlah apa yang dia mau gitu. Oh, gue pengen kerja kayak gini. Oh, gue mau jadi bos ini. Oh, gue mau jadi punya perusahaan ini. Kayak gitu sih, Pak. Menarik, menarik. Nice. Thank you so much, Jar. Siap, Sungguh siap. insightful dan ya benar sih gue banyak melihat hal-hal yang lo lakukan kan based on experience, based on apa yang lo rasain, lo ubah Ya, jadi sesuatu supaya orang tidak merasakan apa yang lo rasakan gitu kan. Mungkin kayak oh sekarang ya even sekarang masih banyak kasur berbayar tapi ya Blokpay hadir bikin yang totally free, ya. terbuka buat siapapun. Tapi sebenarnya gini, Pak, sorry, Pak. Komunitas-komunitas lain juga sekarang kan mungkin ya dengan isu-isu kayak begitu udah mulai banyak kan. Udah mulai banyak yang ya udah kita gratisin. Tapi kebanyakan yang gua rasakan dan gua lihat adalah Hmm. mereka memberikan fasilitas buat teknikal doang. Ya Itu. benar. Jadi kayak teknikal nggak salah, kalau teknikal doang oke, bagus gitu. Cuman kalau diimbangin dia juga belajar secara makro datanya, fundamentalnya, dia aware terkait sama isu global seperti apa atau isu lokal seperti apa, itu kayak lebih lengkap sih, Pak, gitu. Benar. Jadi pertama kita bisa jauh lebih hati-hati, kedua, apa namanya, kita take risk-nya itu jauh jauh lebih secure. Jadi kita ngambil peluang kayak gini, dampaknya apa dan kenapa ya kita tahu, kayak gitu sih. Walaupun masih minim, ya gue sama partner gue juga, masih ngolah terus gimana caranya bisa dapetin bahasanya A1 informasi, secara global biar ya kita bisa infoin lah ke teman-teman kayak gitu. Tapi ya itu kita perlahan sih, belajar perlahan. Gitu, terus Benar. dapetin informasi yang perlahan siapa tahu kan. Nah, buat teman-teman yang mau let's say join ke Blockplay, kemana bisa nih kita Far? Oke, bisa ke Instagramnya blogplay.id atau enggak Blogplay Indonesia, teman-teman bisa share, bisa cari aja atau enggak bisa klik di website blogplay.id. Di pojok kanan atas ada join group atau join komunitas. Tenang Oh, guys, di situ nggak ada clickbait di dalamnya enggak ada ada apa ya? nggak ada. Kalian langsung di Enggak ada. direct kok ke komunitas Enggak ada ya, kita. benar. Enggak ada tulisan Super Cycle 2026 ada enggak? Enggak ada. Enggak sih, walaupun hampir mirip ya kalau Bapak lihat ya warnanya ya. Oh iya ya, tapi ya beda. Ini lebih Iya lebih ya. oke lah. Aduh. Ya, nggak ada, sama kita sama. Semua sama lah. Oke semua kok. Oke oke. Jawar, thank you banget atas waktu udah Siap. ngobrol-ngobrol. Thank you dan semoga dilancarkan segala urusannya. Blockplay, Amin, amin, amin. kerjaan lu juga. Dan Siap, ya, see you di event-event berikutnya. Thank you, Van. siap. Thank you guys. Thank you, Bro Rian.